Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah Baik. sehat. Sehat, Pak. Pak, apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Tidak ada. Masuk semua ya? Sebelum memulai pelajaran hari ini, tolong salah satu dipimpin berdoa lebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Fatah mungkin mau memimpin berdoa? Pak. Baik Pak. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Bapak akan suruh anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Mbak Asma mungkin mau memimpin Saya menyanyikan lagu Garuda. Ya, langsung saja Mbak Asma. Mari teman-teman menyanyikan Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat negara adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Dah, Pak. beri aplaus kepada Mbak Asma yang memimpin penyanyi. Ya, langsung saja. Di sini pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan tentang materi bentuk bangunan. Datar. Siapa yang sudah tahu apa menerangkan tentang bentuk bangun datar? Bentuk bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Jenis bangun datar bermacam-macam, antara lain 1. Persegi panjang, 2. Persegi, 3. Segitiga, 4. Lingkaran. Selanjutnya, apakah ada yang tahu aturan tentang benda-benda yang ada di rumah? Nggak tahu, Pak. belum tahu. Arti dari aturan tidak ada yang tahu. Undang-undang. Bukan. Aturan itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Sedangkan peraturan di rumah adalah suatu aturan yang telah disepakati bersama antar anggota keluarga yang mengajarkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di rumah atau dalam hubungan dengan anggota keluarga. Di sini apa ada yang bisa mencontohkan apa aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Ada yang bisa mencontohkan?
seperti membantu orang tua, terus yang lainnya gitu. Nggak ada yang tahu. Mbak Asma mungkin? Aturan yang ada di dalam rumah. Gimana? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Pak Guru akan contohkan aturan yang ada di dalam rumah. Salah satunya setelah bangun tidur, menata kembali tempat tidur. Yang kedua, membantu orang tua. Ketiga, mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawab anak. Lalu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Yang kelima, mentaati dan mematuhi peraturan yang ada di dalam keluarga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Baik anak-anak, kali ini kita akan masuk pada kegiatan inti. Berikut ini Bapak akan menjelaskan macam-macam bentuk bangun datar. Silakan dicermati dan teliti dipahami ya. Jadi bangun datar itu merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Adapun jenis bangun datar bermacam-macam, antara lain yang pertama ada persegi panjang, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, serta keempat sudutnya siku-siku. Yang kedua, persegi, yaitu bangun datar yang mempunyai empat sisi, keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, yaitu sebuah bangun datar yang dibatasi oleh yaitu segitiga, yaitu sebuah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan mempunyai tiga buah titik sudut. Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi tiga, antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi tiga, yaitu segitiga tumpul, siku-siku, dan lancip. Kemudian yang keempat ada lingkaran, yaitu bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik perserikatan, titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau jari-jari. Baik, setelah ini akan saya tampilkan untuk media pembelajaran. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Sudah. Sudah. Silakan diamati. Ada apa saja yang terdapat bangun datar di media pembelajaran mobil bentuk tersebut. Lingkaran. Terus Segitiga. Sama. ya bagus. Terus ada apa lagi? Mas Irfan, lihat apa Mas? Lihat bangun apa Mas? Panjang. Persegi. Lingkaran. Ya, persegi. Baik. Selanjutnya akan saya bagikan ini disimak ya, LKPD. Sudah kelihatan belum? Belum. Masih loading, Pak. Udah. Nah, Sudah, Pak.
Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam bentuk bangun datar dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menggambar benda-benda di sekitar dengan tertib. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan bentuk benda yang telah digambar dengan benar. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil gambar benda di sekitar dan mampu menjelaskan macam bentuknya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, amatilah benda-benda di sekitar rumah kalian, di sekitar kalian. Yang kedua, setelah mengamati gambar benda-benda yang di sekitar kalian ada yang memiliki bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran pada lembar yang ada. Ini lembarnya. Yang ketiga, buat gambar kecil saja dan berikan namanya. Yang keempat, tunjukkan gambarmu dan jelaskan bentuk apa yang kamu maksud. Sudah paham ya? Sudah. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya dan Bapak beri waktu untuk mencari benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk sesuai dengan Di buku, apa Pak. yang gimana? Disiapkan ya. Pak, udah Pak. Tulisnya. Alat tulis Lanjut. dan Bapak beri waktu untuk mencari benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nanti di-share di grup WA aja Pak, biar gampang. Oh ya, nanti Bapak share. Kemudian silakan gambar. Coba kalian gambar bangun datar yang di sekeliling kalian. Minimal 1. Sudah ya. Dikelompokkan sesuai apa? Bentuknya. Jadi ketika kalian dapat benda yang bentuknya segitiga, ya kalian sebutkan benda apa itu, dikelompokkan. Ya. Dah. Apa salah satu Bapak mau lihat jawabannya? Silakan dipresentasikan. Belum ding. Sudah, Pak. Coba Mbak Aswa dipresentasikan yang tadi telah didapat. Ya, coba dijelaskan sedikit, Mbak. Apa itu? Bangun apa? Kelihatan, Pak. Yang lain lihat nggak itu? Persegi. Mas Irfan, Lihat. Persegi panjang dilihat. itu ada Sudah kelihatan bentuk. belum? Sudah, Pak. Udah, ulangi Mbak Aswa. Coba dijelaskan. Persegi panjang itu pintu, Pak. Ya, benar. Lanjut. Yang persegi itu meja. Ya, terus. Terus yang lingkaran itu piring. Ya, Terus yang segitiga itu atap rumah, Pak. ya benar sekali. Terima kasih Mbak Aswa. Jadi benar yang tadi dipresentasikan Mbak Aswa itu benar. Nanti yang lain silakan hasilnya difoto kemudian dikirim ke grup WA ya. Siap. Iya, Pak. Dari yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Jelas Sudah jelas, semua. Jelas.
Alhamdulillah. Nanti setelah ini Bapak minta dipelajari kembali agar nanti ketika ulangan dapat mengerjakan ya. Baik, Pak. Siap. Sebelumnya Ya, Pak. dari tadi kita materi, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah bisa tepuk semangat Ya, semuanya? gimana itu, Nah. Pak? Sudah. Yang sudah tadi Mas Kelvin coba dicontohkan kepada teman-temannya gimana tepuk semangat. Tuh, saya lupa Pak tiba-tiba. Lupa. Gak jadi ingat Pak. Nggak ada yang tahu ini berarti. Lupa, Ya. Pak. Bapak contohkan ya. Tidak ada, Pak. Jadi gini, Dicontohin dulu, Pak. ya. Saya contohin. Jadi Iya. pertama gini. Tepuk semangat. 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 Udah bisa semua? Sudah, Pak. Ulangi. Bisa. Jadi Bapak ulangi. Tepuk semangat. 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 Itu ya. Ya, yuk kita sama-sama. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tuh. Ma. Semangat. Ingat. Semangat. Maka. Yeay. Oke. Udah, Pak. Udah. Ya. Ya teman-teman, mari kita menyimak slide yang akan saya tampilkan. Slide yang pertama adalah, sudahkah kamu mematuhi aturan tentang benda-benda yang ada di rumah? Sudah. Aturan terkait benda-benda yang ada di rumah. Salah satu, merapikan tempat tidur. 2, meletakkan bantal, guling, selimut sesuai tempatnya. Setelah itu, 3, meletakkan tas dan alat tulis di meja belajar. 4, menyimpan buku pada tempatnya. 5, merapikan mainan setelah digunakan. 6, menyimpan benda sesuai tempatnya. 7, menjaga benda-benda yang ada di rumah dengan baik. Sekarang, para siswa akan gantian menyampaikan aturan di rumah yang kalian ketahui. Silakan dimulai dari Mbak Aswa. Nggak tahu, Pak. Bahan siapa? Bahan siapa? Boleh isen. Masa ya? Siswa menceritakan kegiatan yang telah dilakukan terkait aturan tentang benda yang ada di rumah. Aku Itu yang dulu. boleh. Sekarang para siswa, teman-teman, silakan menyampaikan aturan yang ada di rumah yang sudah kalian ketahui. Dimulai dari Mbak Aswa. Itu, Pak. Memberikan itu. Melipat selimut.
Ya, benar. Silakan yang lain, ada yang menambahi? Mungkin Mas Ya, Irfan, Pak. Pak Ya, Fatah. Pak. Ya, Meletakkan tas sekolah dan alat belajar pada tempatnya di meja belajar. ya, boleh. Ada yang lain? Ya, berarti sudah cukup ya. Bapak akan menambahi contoh yang lain. Contohnya adalah jika ada lampu yang tidak terpakai dan menyala, bisa dimatikan untuk menghemat listrik. Teman-teman, mari kita sekarang melihat video pembelajaran aturan tentang benda-benda yang ada di rumah. Silakan Mas Fatah di share screen-nya. Ya, silakan disimak ya. Dengan materi PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan yang berkaitan dengan benda-benda di rumah kita. Anak-anak, manusia hidup itu bersama-sama dengan alam sekitar, dengan sesama manusia, dengan binatang-binatang, dengan tumbuhan. Semuanya saling bekerja sama, saling mengisi sehingga terciptalah apa yang namanya kehidupan. Anak-anak, manusia juga membutuhkan banyak benda. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan LKPD. Silakan disimak. Baik, Pak. Ya, Pak. Mas, akan saya bacakan langkah-langkah mengerjakannya. 1. Simaklah berbagai aturan tentang benda-benda yang ada di rumah. 2. Ceritakan kegiatan mematuhi aturan tentang benda-benda yang ada di rumah. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? 3. Tuliskan juga contoh lain aturan tentang benda-benda yang ada di rumah yang kamu ketahui. Silakan teman kalian ceritakan kegiatan yang telah dilakukan pada buku tulis masing-masing. Akan Bapak beri waktu Ya. Aku.
Masih belum selesai? Belum. Ya, Pak tunggu. Ya, silakan. Ada yang ingin menjawab? Sepertinya Mas Fatah sudah ini. Pak, Ya, hari silakan. ini aku membantu ibu menyapu lantai. Setelah selesai, aku mengembalikan sapu pada tempatnya agar tidak berantakan. Sudah, Pak. Ya, bagus sekali. Sudah benar. Dari materi di atas ada yang kalian tidak tahu? Atau masih ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Atau sudah dimengerti semua? Ya, sekarang untuk siswa-siswa silakan memfoto hasil pekerjaannya dan dikirimkan melalui WhatsApp group ya. Detailnya seperti yang ada di LKPD. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak.